Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Adapun dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia adalah Bapak Yanuar Saksono MM. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Kristia Anjani dengan nomor induk mahasiswa 192101133. Baik, kita masuk ke materi. Baik, perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru ini diawali pada masa pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru yang memfokuskan pemerintahannya pada kebijakan ekonomi dan pembangunan. Kemudian sebelum Orde Baru, ini ada pemerintahan pada masa Orde Lama, di mana kondisi ekonomi pada pemerintahan Orde Lama ini Indonesia mengalami keterpurukan, inflasi Indonesia mencapai 65%. Hal ini membuat harga bahan pokok menjadi melonjak atau mahal. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutang yang menumpuk. Jadi, pada masa Orde Baru, ini masih memiliki beberapa masalah pada masa Orde Lama. Jadi, masalah Indonesia pada masa Orde Baru, awal Orde Baru ini menumpuk, yaitu ada keterpurukan ekonomi dan juga Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu 65%, sehingga membuat harga bahan pokok melonjak. Baik, materi selanjutnya. Ini. Pemerintah Orde Baru membentuk trigologi pembangunan. Nah, trigologi pembangunan ini dibentuk untuk mengatasi masalah yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Apa saja sih 3 trigologi pembangunan yang dibentuk Orde Baru? Ini yang pertama, ada stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, ini ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain membentuk trigologi pembangunan, pemerintah Orde Baru juga membuat sebuah rencana pembangunan 5 tahun atau disebut juga dengan Repelita. Pada pemerintahan Soeharto, ini membuat sebuah kebijakan ekonomi dan pembangunan 5 tahun atau biasa disebut dengan Repelita. Kebijakan ini sudah berjalan 6 kali sebelum Soeharto menggantikan B.J. Habibie. Jadi, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita ini sudah berjalan sebanyak 6 kali sebelum Pak Harto ini resmi menggantikan Pak B.J. Habibie. Adapun rencana pembangunan 5 tahun ini ada beberapa tahap yang akan saya ulas dengan singkat satu persatu, yaitu ada Repelita pertama. Repelita pertama ini berjalan dari tahun 1969 sampai tahun 1974. Adapun program kerja yang dilakukan pada Repelita pertama ini, yang pertama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, yang kedua menetapkan dasar-dasar pembangunan, yang ketiga pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan juga perumahan rakyat. Kemudian program kerja yang keempat, ini ada perluasan lapangan pekerjaan. Yang terakhir, program dari Repelita 1 yaitu meningkatkan kesejahteraan rohani rakyat. Jadi banyak sekali program-program, ada 5 program yang dijalankan di Repelita tahap pertama. Kemudian selanjutnya ini ada Repelita 2 yang berjalan dari tahun 1974 sampai 1979. Berlangsung 5 tahun. Adapun program yang dibuat atau difokuskan pada Repelita tahap yang kedua, ini ada 5 program. Yang pertama, tersedianya pangan dan sandang yang bermutu baik, yang cukup bagi rakyat dan dengan harga terjangkau. Kemudian program yang kedua, tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas umum yang diperlukan untuk masyarakat banyak. Yang ketiga, meluasnya akses prasarana dengan keadaan sempurna. Yang keempat, kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata. Program kerja yang terakhir pada Repelita kedua ini meluasnya atau memperluas kesempatan kerja.
Jadi sama dengan repelita yang pertama tadi, memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya, ini pada repelita tahap ketiga, ini berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984. Pada repelita tahap yang ketiga, ini berfokus dengan pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Jadi, Pak Soeharto ini fokus untuk mengekspor barang ke luar negeri. Selain itu, juga berfokus pada program swasembada beras. Karena semakin tingginya produksi beras pada saat itu, Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Agrikultur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya ini ada repelita tahap keempat, berlangsung dari tahun 1984 sampai tahun 1989. Pak Soeharto pada repelita tahap keempat ini berfokus kepada program peningkatan kualitas pangan. Jadi, Pak Harto membuat kebijakan agar Indonesia membuat mesin yang dapat meningkatkan produk industri pangan. Jadi, Pak Harto membuat mesin sendiri agar Indonesia ini dapat terus meningkatkan produksi industri pangan. Selain itu, pada masa pemerintahan Pak Soeharto membuat standar sendiri untuk melindungi konsumen dan efisiensi produksi. Baik, selanjutnya repelita tahap selanjutnya yaitu repelita tahap kelima yang berjalan dari tahun 1989 sampai 1994. Adapun program pada repelita 5 ini yang pertama, penetapan swasembada pangan, yang kedua, peningkatan produksi pertanian, yang ketiga, penyerapan tenaga kerja, dan yang program terakhir ini ada menghasilkan mesin sendiri untuk industri. Jadi sama seperti yang repelita tahap keempat tadi. Pak Harto ingin memiliki mesin sendiri agar bisa meningkatkan industri pangan. Yang terakhir ini ada repelita tahap yang keenam. Ini berlangsung dari tahun 1994 sampai waktu tidak ditentukan atau tidak ada selesainya. Fokus pemerintahan Soeharto pada tahap sektor pertanian dan industri. Apalagi pada masa ini, Soeharto sangat ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dua sektor ini, yaitu sektor pertanian dan juga industri. Jadi, Soeharto memiliki keinginan yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar sumber daya manusia yang sudah berkualitas ini dapat meningkatkan sektor pertanian dan juga industri. Namun, program ini terganggu oleh krisis moneter atau Krismon yang terjadi pada tahun 1998, sehingga program ini tidak bisa berlanjut. Krismon juga berbarengan dengan berakhirnya masa Orde Baru. Jadi, keinginan Soeharto ini gagal karena terjadi Krismon pada tahun 1998. Krisis moneter ini menyebabkan program repelita tahap ke-6 tidak bisa berlangsung. Pada saat itu juga Krismon berakhir dengan berakhirnya masa Orde Baru. Ya, baik, demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi yang secara singkat dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.